Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan kepada jamaah safari subuh Zul'arafah. Alhamdulillah yang telah hadir sebagai tamu Allah yang dipercayakan kepada Masjid Al-Fitrah Asrama Taib Ta'alam. Alhamdulillah kami tidak bosan-bosan, kami sangat senang. Beginilah keadaan masjid kami. Kapan saja safari subuh Zul'arafah ini, kehadirannya kami tetap dengan senang bersama kita berjamaah subuh. Mudah-mudahan di subuh yang mulia ini akan diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Kepala Asrama, yang kami hormati Bapak Akmal selaku penceramah pada subuh yang mulia ini, yang sangat istimewa kepada para jemaah subuh yang mulia. Kemudian tidak banyak mukadimah, mungkin inilah sekedar barangkali ada kekurangan atau kelebihan. Jarang kita dapat kelebihan setiap tempat-tempat yang kita kunjungi, kebanyakan kekurangan. Ini sangat kami mohon maaf.
Oleh karena itu, kekurangan ini bisa kami nanti ke depan diingatkan kembali agar kami bisa ada perubahan. Demikian kata-kata saya, mungkin ada kekurangan, mohon maaf. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, wa la ilaha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur bersama-sama kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga pada subuh yang berbahagia ini kita baru saja kita melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pada subuh yang berbahagia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang pengetahuan. Yang kami hormati Bapak Kecil dan jajarannya, dan kami hormati Kepala Asrama dan Asrama Alam, yang kami hormati Ketua BKM dan jajarannya, Imam Masjid, yang kami hormati Tengku Syarmah kita pada sebelum berbahagia ini yang telah berhadir bersama kita, yaitu Tengku Gamal Akhyar. Alhamdulillah, yang kami hormati juga Bapak, Ibu yang sudah berhadir pada sebelum berbahagia ini, juga yang kami hormati para penasihat Arafah. Alhamdulillah, pada sebelum berbahagia ini Bapak Komandan kita, Bapak dan Rindam, alhamdulillah sudah bersama kita, baru pulang dari haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan Bapak menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang juga kami hormati pada TNI Polri yang telah bersama kita pada subuh yang berbahagia ini. Insyaallah kita hadapan akan mengunjungi Masjid Al-Ansar di belakang Taufik Ubi. Insyaallah hadapan kita bersama-sama kita ke Masjid Al-Ansar. Ini salam dari Ustaz Jul Arafah yang beliau telepon saya. Alhamdulillah beliau tiba hadapan. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau tiba bersama kita. Dan juga yang kami muliakan para jamaah yang baru pulang dari haji. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga kita doakan semua yang berhadir bersama kita mudah-mudahan menjadi haji mabrur. Alhamdulillah, hari ini sudah kloter yang ke-6. Insyaallah nanti beliau Ustadzul Arafah kloter 11. Insyaallah akan depan. Baiklah, kami tidak banyak mukadimah. Kita panggilkan tuan guru kita, Bapak Ustaz Gamal Akhyar, kepada Muharram. Kami persilakan dengan segala hormat. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia mendengar ada saudaranya yang butuh uluran tangannya, dia bantu, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Oh Ustaz, Nun mampu bantu 10 ribu, ada masalah. Ustaz, saya ada kemudahan ni 50 ribu, enggak masalah juga. Ustaz, nyo peyangna nyona 5 ribu, alhamdulillah. Ya. Yang jelas jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kita berjumpa dengan saudara kita dengan wajah yang berseri, ini juga amal kebaikan. Ya. Coba kita jumpa misalkan tetangga kita, orang kita dengan kita pasang muka masam, enggak ada kebaikan. Jadi kadang asbab kebaikan yang sederhana inilah yang akan menarik kita menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita anggap remeh sekecil apapun daripada kebaikan yang kita lakukan. Dan keutamaan bagi orang-orang yang suka membantu orang lain dan memudahkan urusan orang lain disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis Arba'in Nawawi nomor ke-36. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan mudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Subhanallah. Jadi bukan hanya kita dapat kemudahan dunia saja, kemudahan akhirat juga kita akan dapat. Kalau dalam hal duniawi misalkan, ketika kita buat baik sama si A, belum tentu si A ini balas buat baik sama kita. Mungkin orang lain lagi akan balas buat baik sama kita. Tapi di hari akhir nanti jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mau kita andalkan?
Mau kita andalkan orang yang dekat dengan kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan orang tua kita, belum tentu tolong kita. Mau kita andalkan anak-anak kita juga belum tentu tolong kita. Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika di hari akhir nanti, ketika seseorang lari dari saudaranya, lari dari pasangannya, lari dari ayah ibunya, lari daripada anak-anaknya, semua sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi ketika di hari akhir nanti, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, semua kita khawatir. Ya Allah, bagaimana nanti saya akan mengambil buku catatan amal saya, ya Allah? Apakah kita akan ambil dengan tangan kanan kita ataupun na'udzubillah dengan tangan kiri kita? Kekhawatiran kita ini membuat kita enggak kenal lagi orang yang dekat dengan kita waktu di dunia. Enggak kenal lagi orang tua, enggak kenal lagi anak-anak. Sibuk dengan urusan kita masing-masing. Mari sama-sama kita salam bersama dulu, mudah-mudahan tidak ada dosa di antara kita.
Terima kasih.